Shalom. Shalom. Maranatha. Maranatha. Puji Tuhan. Mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mulai baca raya atau pagi. Pertolongan kita datang dari Tuhan, Pencipta langit bumi dengan segala isinya. Tuhan yang memenuhi kita semua dengan seluruh kepenuhannya. Turunlah ke atas saudara-saudara sekalian dan terimalah dengan penuh sukacita rahmat, kasih karunia, kuasa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, kita akan mulai ibadah kita pada saat pagi yang indah ini. Kita menyiapkan hati kita. Kita mau angkat dengan satu pujian, menyanyi haleluya. Kita mau datang pada Tuhan. Kita memuji dan membesarkan namanya.
dan besarkan nama-Mu tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Kau pakai Tuhan hamba-Mu yang telah melayani Engkau Tuhan. Dan Tuhan Kau pakai kami terus Tuhan untuk hormat kemuliaan tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom. Shalom. Saudara-saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita datang dari mana-mana berada tempat ini untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan kita semuanya. Mari kita pujikan dengan satu pujian dari utara ke selatan. Berbeda suku bangsa, tapi kita tetap satu di dalam Tuhan ya. Dalam kita semuanya dapat memuji Tuhan dengan sepenuh hati kita. Bagi yang percaya pada Tuhan, pasti kita merasakan ya kehebatan Allah kita, kehebatan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sambil dengan satu pujian. Oh betapa indahnya, Tuhan selalu indah di mata kita, Tuhan selalu benar di mata kita semuanya. Bila saudara setima, kita
Oh, betapa indahnya kita ya di mata Tuhan kalau kita lebih sungguh-sungguh lagi memuji nama Tuhan dan lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan. Mari saudara kita mau tertawa bareng buat Tuhan. Biar kita tertawa kita ini wujud dari bahagia kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Tertawa. Tuhan kita
saudara semuanya. Mari kita sambung kesaksian saudara kita dengan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Dalam kesaksian kita nanti ya dapat menjadi berkat bagi kita semuanya yang percaya pada Tuhan tentunya ya. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus baik, terutama kepada saya, karena saya akan bersaksi juga buat kami. Ada banyak hal yang Tuhan boleh kerjakan, mujizat demi mujizat yang menurut perhitungan manusia itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, dan bagi orang percaya juga tidak ada yang tidak mungkin. Puji Tuhan saudara, kemarin saya sudah bersaksi tanggal 3 Juni saya divonis dokter, 3 Juni ya. 3 Juni saya divonis dokter RA, bukan Raden Ajeng, karena sudah Raden Romonya saja ditinggal oleh Raden Ajeng. Tapi rematik artritis itu penyakit turunan, tapi munculnya bisa setiap saat, dan bukan kebetulan munculnya pas hari itu, waktu itu divonisnya dokter ya. Sehingga saudara kekasih dalam Tuhan, saya harus menjalani perawatan rutin yang sesuai dengan yang seharusnya. Secara manusia, ketika saya baca apa itu RA saudara, dan ternyata itu adalah salah satu jenis dari penyakit autoimun atau imunnya sendiri yang perang ya, berantem sendiri ya. Secara manusia bisa down, bisa drop, gak ada obatnya ya. Obatnya cuma hati yang gembira buktinya, karena dokternya bilang, gak usah sedih, gak usah stres, pokoknya senang-senang terus saja. Kalau gak boleh kecapean, gak boleh kelelahan, pokoknya kalau sudah
langsung cepat istirahat. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya mengisi hari-hari saya dengan sukacita, dengan Tuhan, dengan suami, dengan anak-anak. Kalau Mas ada, ibu, mantu, bapak kumpul juga, kadang buka lewat grup dan sebagainya, dengan teman-teman bahkan yang lama sudah enggak ketemu pun diketemukan sama Tuhan, sehingga itu menjadi sukacita tersendiri. Dan Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, puncaknya kemarin tanggal 3 saya harus foto untuk mendeteksi sejauh mana kerusakan dari tulang-tulang, dan saya melihat bukti firman Tuhan itu ya dan amin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi apa selanjutnya hilang tiba-tiba. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Nah, itu saudara saya buktikan kemarin ketika pagi foto, dan saudara tahu hari itu juga non-stop harus ngurus Ibu Rebecca ya. Dari malam saya sudah dikontak dari rumah sakit, saya terus yang dimintai pendapat, persetujuan dan sebagainya. Saya cuma ya oke dok, ya Sus, ya. Jadi setiap Bu nanti sewaktu-waktu pokoknya saya call, iya silakan. Saya cuma bilang gitu. Dan puji Tuhan sepanjang malam itu saya kontak terus dengan pihak rumah sakit berkaitan dengan Bu Rebecca, sehingga praktis saudara saya nggak bisa istirahat dengan baik, padahal paginya harus foto saudara ya. Bisa jadi juga tadi saya cuma berkata Tuhan ini urgent, ini pelayanan, dan saya tahu bahwa waktunya Tuhan itu nggak pernah terlambat dan juga nggak pernah terlalu awal ya. Saya nggak mau ketinggalan momen yang Tuhan tentukan. Dan benar saudara, puji Tuhan memang sudah waktunya buat Ibu Rebecca dipanggil, sehingga kami bersyukurnya sebelum dia berangkat kami sudah bisa ketemu, diizinkan dokter untuk berada di ruang ICU dan hasil kemudian sampai ke pindah ICU. Kami doakan, kami beri support buat Ibu Rebecca untuk berserah kepada Tuhan dan siap dengan panggilan Tuhan ya. Puji Tuhan Bapak Ibu, akhirnya saya harus menyelesaikan urusan semua di hasil, Anda tangani surat-surat berkas-berkas yang perlu persetujuan, sampai di ICU semua dikerjakan Bapak Ibu, dan saya harus diprioritaskan, sehingga yang harusnya saya foto jam 8 pagi saudara, akhirnya saya diizinkan foto jam berapapun sebelum jam 12 siang, karena sorenya hasilnya sudah harus diserahkan dokter. Sehingga akhirnya saudara dari pihak rumah sakit sendiri yang saling koordinasi, ketika saya di mana dipanggil, Bu, Ibu kesini aja dulu, sana sudah diberitahu, oh ya, Bu sini aja dulu, sana sudah diingatkan, oh ya, ya. Sampai ketika saya sudah di ruang foto pun, Bu, Ibu tadi dicari di hasil, saya sudah ke sana, oh ya, Bu ini dipanggil lagi, ke sana lagi, ya. Jadi kayak rumah sakit itu kayak jadi rumah saya. Saya naik turun riwayat sana sini, bahkan waktu itu kami harus pergi balik rumah sakit, buat rumah sakit, bintang rumah sakit itu sehari lebih dari 5 kali PP, karena memang harus diurus sedemikian rupa. Dan puji Tuhan sementara kami membereskan sesuatu yang lain, Ibu Rebecca sudah berangkat dengan baik, dan akhirnya saya juga bisa foto saudara. Sorenya hasilnya diambil, diserahkan kepada dokternya. Bapak Ibu Saudara, saya harus mengucap syukur lagi beribu-ribu bahkan berjuta kali di hadapan Tuhan, karena ketika dicek seluruh hasilnya bagus ya. Dia berkata, Bu, tidak ada tulangnya yang bengkok,
nggak ada tulangnya yang gripis. Wah, ya, semangat yang patah mengeringkan tulang, saudara. Bisa bengkok, bisa gripis, saudara. Makanya jangan hobi stres, jangan hobi sakit hati, jangan hobi gampang tersinggung. Kita akan rugi sendiri. Tapi mari kita bersuka cita, karena sukacita itu luar biasa beratnya. Dan saya alami, ya memang saya tetap harus merawat diri saya sebegitu rupanya, sehingga saya bersyukur saudara ketika kemarin juga untuk persiapan hari ini siang itu sempat saya drop juga saudara. Saya Tuhan, wow, gak bisa loh ini kalau harus drop loh Tuhan, ini harus kuat loh Tuhan. Akhirnya saya ngomong sama suami, oh aku mau tidur karena malam itu gak bisa tidur saudara. Terus pagi baru bisa les sebentar, memang sudah bersenang harus dibangunkan untuk urusan, akhirnya harus bangun ya. Habis siangnya sudah mulai gini saudara, keliung gitu ya, kok aku tak tidur. Dan puji Tuhannya bisa tidur saudara. Kadang sudah gitu nggak bisa tidur, itu yang susah. Tapi puji Tuhan saya bisa tidur, terus kemudian bangun seger, menyelesaikan semua aktivitas sampai malam, sampai tadi pagi saudara. Saya cuma tidur 2 jam atau 3 jam barangkali, tapi fresh, sehat, dan semuanya selesai dengan baik. Itu semua anugerah, itu semua kebaikan Tuhan, itu semua kasih karunia. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Masih ada lagi yang mau menyambut? Kalau belum ada, saya akan menyambut ya. Hari Rabu kemarin, sebenarnya saya pas ambil WhatsApp itu saya berada di puskesmas karena capek dan lelah lah, istilahnya lelah, capek banget saudara, memang harus periksa ya, karena badan saya itu merasa sakit semua. Tapi karena mendengar Gula Bium Kristis, tolong dikabari keluarganya suruh sini semua. Tak kabari dulu, terus saya sama adik saya itu ayo lek langsung nono wae nasi go suntik baru kowe. Ada saudara saya itu ngambil nomor itu sudah dapat nomor 31, tapi belum dipanggil juga ke pendaftaran. Terus langsung saya tinggal saja ya, mesti ditinggal, Caca ditinggalin warasan baik saya. Caca tak tinggal puasa, saya langsung on the way ke Irianti. Saya itu belum makan, tidak belum sarapan dari pagi. Rencananya kan mau beli soto gitu, tapi nggak jadi ya karena urgennya itu jual kuat mampu 4 lit iki, nek tidak kuat perut kosong bisa muntah ya karena pusing. Akhirnya saya sampai situ juga nggak begitu pusing saudara, cuman saya merasa kok badanku biang-biang. Oke apa ini apa ya mi? Pokoknya saya ini guyu, mesti gue ngeleh mbak. Oh ngeleh. Sampai jam 11:30 itu, ayo mulai nih, aku wis kuat nih. Mulai sih, akhirnya pulang itu nggak langsung ke rumah saudara, tapi puasan. Dikabari si Endra, Mbah Bium wis urae. Padahal tenang tapi. Terus akhirnya saya call sama tante, karena tante ternyata juga belum tahu saudara. Tak call kan, dia sudah nggak ada. Ya saya balik, langsung balik. Kelihatannya di jalan ya Pak itu ya. Langsung balik ke sana. Kita sama-sama ketemu di sana lagi. Udah diurus. Saya harus pulang dulu ngambil kakak dan KTP. Saya pulang dulu saudara. Pulang ngambil kakak dan KTP. Balik lagi ke sana. Dan akhirnya tante juga yang harus pulang saudara karena ngurus surat batik ya. Akhirnya saya di sana ujung-ujungnya saudara saya kena tembak untuk naik ambulan bersama jenazah. Padahal seumur-umur ojo mimpi ya naik ambulan saudara. Sama karena ya kondisi dan situasi dan kondisinya tidak memungkinkan ya saya harus menemani. Kan nggak tega ya kalau harus dibiarkan sendiri pulang, itu kan nggak tega. Walaupun nggak punya keluarga nggak tega. Saya sama ponakan saya, ayo minum Pak ambulan. Aku nih ngomong yang buri loh Mbak, kemudian yang kalau ayo yang kalau kafe kita berdua udah saudara. Akhirnya saya di depan, dua-duanya boleh sama supir. Ayo dan gini Mbak, ayo. Akhirnya mau nggak mau harus mengguni jenazah itu di depan saya. Kebetulan gue satu orang begitu kayak gitu. Terus sampai
tak telepon dulu ya di jalan. Tolong disiapkan anunya untuk ini dari jalan itu sudah disiapkan semuanya. Saya sampai situ pegel semua saudara, kaki saya itu sebenarnya capek banget dan Tuhan tolong kuatkan saya untuk melayani Ibu Rabium sampai akhir hayatnya. Ini hari yang terakhir, masa aku yang gak ada. Saya bilang gitu. Sampai jam berapa itu ya? Jam 4-an ya Mbak Yeni ya. Kita di situ sampai jam 4-an lebih ya. Hampir jam 5-an itu baru pulang mandi dan saya istirahat. Tuhan, aku kok iso melu ibadah penguburan apa enggak, seperti apa enggak, saya ganti mana kaki saya itu merasa pegel semua dan badan itu rasanya enggak karuan saudara. Masa anak baik Tuhan, Tuhan aku minta dikuatkan. Akhirnya bisa sampai malam ya kita ya jalan pula kembang. Ya Tuhan, terima kasih. Saya hanya bersyukur sama Tuhan kalau hidup kita itu mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Itulah yang terjadi buat anak-anaknya yang percaya, pasti Tuhan pegang kita, Tuhan pegang kendali kita, Tuhan pegang semuanya dalam hidup kita. Amin. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Mari Tuhan bersucikan dan mengkuduskan Tuhan, persembahan kami Tuhan untuk hormat kemuliaan tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mempersembahkan persembahan yang terbaik buat Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita pujikan dengan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Thank you.
pujikan dengan satu pujian tenang. Biarlah kita hidup kita menjadi tenang bersama Tuhan. Biarlah kita semuanya menjadi yang terbaik buat Tuhan. Kasih Tuhan yang masa tidak akan pernah berubah kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Tuhan yang selalu mendengar doa kita ya, Tuhan yang selalu memberi yang terbaik buat kita semuanya. Dan terima kasih Tuhan, kita semuanya dapat menjalani hidup kita di dunia ini di tengah orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan.
sucikan dan kuduskan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu dan melakukannya sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu Pendeta Paulus ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, yang bila akan menyampaikan firman-Mu, mari Tuhan, Kau pakai Tuhan di hamba-Mu ini Tuhan, untuk hormat kemuliaan-Mu tempat ini dan menjadi berkat bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk dibungkuskan dengan kuasa dalam Yang Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, waktu dan tempatnya persilakan. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara. Puji Tuhan, mari kita lanjut saudara-saudara. Khotbah saya berseri terus saudara tentang komunitas. Karena tema tahun pelayanan kita adalah tentang komunitas, dipanggil dalam komunitas perayaan. Jadi kita harus tahu betul sebagai komunitas tubuh Kristus apa yang seharusnya ada dalam hidup kita, apa yang seharusnya muncul menjadi sikap, menjadi karakter kita, sehingga kita selama 1 tahun pelayanan ini mungkin nanti akan bersambung dengan kelanjutan yang lebih mantap. Kita dapat betul-betul hidup sebagai komunitas yang benar. Mari kita baca bersama-sama Kisah pasal 4 ayat 32 sampai dengan 33.
Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah milik kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Ini kondisi komunitas gereja. Komunitas sebagai anggota tubuh Kristus. Kita sudah bersama-sama memahaminya selama beberapa minggu ini. Nah, kita akan lanjut apa yang sudah kita pahami bersama minggu kemarin. Dasar Alkitab untuk berkomunitas. Dasarnya apa? Yang pertama, Tuhan adalah pribadi yang berkomunitas. Kita sudah paham. Tuhan kita, Tuhan yang esa, yang maha esa. 1 dalam 3, 3 dalam 1. Dan Bapa, Anak, Roh Kudus selalu merupakan suatu persekutuan hidup yang tidak memisah, tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi mereka selalu bersama. Selalu ada dalam sikap hidup kesatuan. Saudara, walaupun mereka sama-sama Tuhan, sama-sama Allah, masing-masing tentu punya kemahakuasaan masing-masing atau sendiri-sendiri, tetapi mereka tidak menggunakan saenake dewe. Jadi mereka selalu koordinasi, selalu terus satu hati, satu pikir, seia, sekata, dan seterusnya. Itu Tuhan kita. Nah, kita lahir baru menjadi anak-anak Bapa. Maka sangat masuk akal kalau anak itu mewarisi karakter orang tuanya. Pengikut Yesus mengikuti karakter yang diikutinya. Ya dong? Karakter kita sebagai tubuh Kristus mengikuti kepala kita. Sangat tepat. Justru kalau terjadi yang berbeda, itu yang aneh. Itu yang pertama dasarnya. Karena Tuhan kita sendiri adalah pribadi yang berkomunitas. Kedua, Tuhan menciptakan kita sebagai komunitas. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Kalau pakai istilah sederhana dalam keluarga, ciplakane bapak ini. Ya, jadi kita diciptakan seperti itu. Harusnya kita punya karakter dan sifat atau semua tindakan kita persis sama dengan yang menciptakan kita. Lalu ternyata dalam sejarah kejadian komunitas itu pecah, saudara. Kapan komunitas terpecah? Minggu kemarin kita sudah belajar saat salah satu anggotanya ingin menjadi seperti yang lain, bersaing. Aku gak boleh kalah gitu, aku pengen podo malah. Nah, kita lihat itu ketika iblis mulai menggoda Hawa dan Adam. Engkau akan menjadi seperti Allah. Kemarin kita sudah belajar, Lucifer ini sebetulnya merupakan malaikat kepala awalnya. Dia memimpin paduan suara dari malaikat-malaikat, dia memiliki keindahan yang luar biasa. Tetapi tiba-tiba muncul dalam hatinya, aku ingin 5 kali di dalam kitab Yesaya. Untuk
apa? Menjadi seperti Allah. Saudara, menjadi seperti Allah ini bisa dua kemungkinan. Yang pertama, anak-anak Tuhan juga diciptakan supaya menjadi serupa dengan Kristus, tetapi tidak menandingi Kristus. Kita tetap murid-murid Kristus, kita tetap anak-anak Tuhan, dan kita tidak mau naik sama seperti Allah, punya kekuasaan sama, kemahakuasaan, kemahakasih dan sebagainya. Pokoknya persis kayak Allah, nandingi Allah. Nah, iblis menggunakan engkau akan menjadi seperti Allah itu untuk apa ya? Ngompori, tahu ngompori ya? Supaya Hawa tertarik, supaya manusia tertarik. Wah, menjadi seperti Allah. Dalam kalimat ini, iblis juga terselip maksud bahwa Allah itu tidak adil. Supaya Hawa merasa tidak percaya kepada Tuhan. Oh, berarti Tuhan menciptakan kita masih belum seperti ini ya. Katanya serupa gambar dan rupa Allah. Lalu mulai meragukan firman Tuhan. Mulai meragukan apa betul Tuhan itu baik. Apa betul Tuhan itu ingin kita terus bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Maka iblis menggoda, menipu, mempori. Kamu iso, Allah tahu yang baik dan tahu yang jahat. Nah, tertarik. Sehingga komunitas baru yang diciptakan oleh Tuhan itu mulai ketularan iblis. Iya ya, kita kok gila ya, sepele no ya. Kita harus menjadi seperti Allah dalam hubungannya, mau sama sejajar menandingi Allah. Lalu mereka ambil buah, maka kejagoan manusia dalam dosa. Jadi komunitas terpecah pada saat salah satu anggotanya ingin menjadi seperti yang lain. Kalau kita berkerumun atau menyatu sebagai komunitas gereja Isa Masih Jemaat 2, maka kita tidak saling mau lebih. Dan saudara jangan kaget, kondisi murid-murid Tuhan sebelum Yesus naik ke surga seperti itu, saudara. Yohanes dan Yakobus itu melalui ibunya ingin supaya nanti kalau Yesus berkuasa, mereka berduduk di sebelah kanan kirinya Tuhan Yesus. Murid-murid terus siapa lebih besar dari siapa. Jadi mereka selalu berebut pengaruh, selalu ingin bersaing secara tidak sehat. Itu selama Yesus belum bangkit, belum naik ke surga. Jadi komunitas terpecah, kita akan terpecah kalau kita masing-masing mulai mencoba saling menandingi yang lain. Padahal Tuhan tetapkan kita seperti anggota tubuh kita, saudara ya. Ada yang ditempatkan sebagai tangan dan sebagainya. Nah, tubuh kita ini akan rusak kalau tangan mau bersaing dengan kaki, dan seterusnya. Oleh Dr. Peter, ketika saya menyampaikan penasaran saya, dan telunjuk saya ini yang kiri sudah ketok bengkong sedikit, saudara. Jadi tidak lurus tapi sodok kiri. Saya kaget ketika mendampingi istri, lalu setelah foto jari kakinya diperlihatkan, jari tangannya diperlihatkan, lalu dokter berkata, "Tidak apa-apa, Bu, tulang ibu tidak ada yang bengkok, tulang ibu tidak ada yang kritis." Saya
dia senang banget saudara. Saya yang terkejut, dia tangan muda, tanganku bengkok ini. Dan itu yang mendorong ketika kontrol dokter Peter, di meja suster sudah ditanya, ada keluhan Pak, sudah saya sampaikan. Lalu sampai di depan dokter Peter, saya ceritakan ini. Lalu ditekan-tekan, nggak sakit kok dok. Ya, lalu dia berdiri, saudara, di situ. Di samping saya, terus tanganku digini-gini ya. Nggak sakit kok dok, gitu. Tiba-tiba dokter berkata, Pak Paulus, Parkinson. Saya terus kaget, saudara. Ingat Muhammad Ali terus langsung. Ya, Muhammad Ali itu kan petinju yang hebat, tetapi masa tuanya Parkinson. Aku terus mikir, udah dok, saya enggak ditanya, sering gini sendiri enggak? Enggak itu. Tapi ketika dia pegang, dia langsung Parkinson. Saudara, dan saya divonis 2, saudara, oleh dokter Peter, lalu satunya dokter Christina. Kristiana atau Kristina? Kristina, dokter Peter juga dulu. Itu Parkinson dan RA. Ya, RA-nya ada. Saya kaget, langsung cepat buka Google, saudara, apa di Parkinson dan seterusnya. Nah, ternyata Parkinson itu adalah penyakit yang berkaitan dengan saraf, saudara. Otak kita kan pusat kendali semua gerakan tubuh. Lalu ada yang rusak, saudara, sehingga ada beberapa saraf yang tidak bekerja menurut yang seharusnya. Nah, itu sakit. Lalu ketika saya sudah dikasih obat, di Google sudah tak lihat, oh nanti ini aku bakalin itu obat ini, dan betul saudara, saya dapat obat itu. Dan ketika saya baca lebih teliti, saya juga bergumul, saudara, terus terang. Karena saya ini kan punya beberapa kelemahan, dan tidak jarang satu kelemahan dan satu yang lain obatnya itu bertentangan. Kalau untuk prostat obatnya ini, kalau untuk saraf obatnya ini. Tetapi ada obat yang kalau mau pakai untuk saraf itu menghubungi berpengaruh kurang bagus terhadap glaukoma dan seterusnya. Jadi setiap kali dapat obat saya harus cek betul ini gimana. Itu 2 obat untuk Parkinson itu kontraindikasi dengan glaukoma. Tapi saya tetap minum dalam nama Tuhan Yesus. Nah itu saudara, kalau pusat saraf kita itu sudah ada yang kurang bekerja dengan baik, maka itu mengganggu yang lain. Komunitas seperti itu, kita sudah dibentuk oleh Tuhan sebagai komunitas dengan tanda-tanda. Nanti kita akan melihat karakteristik dari komunitas. Nah, kalau itu rusak, salah satu tidak bisa dikendalikan atau ingin jalan sendiri, maka komunitas itu terpecah. Jadi saya akui sekarang, harus saya akui bahwa kerja saraf saya ini ada yang mau main sendiri. Ya, saya terus terang gak terima waktu itu, karena kalau gini sendiri terus itu kan kodobet, apa itu istilah Jawa? Buyutan. Aku terus terang gak terima. Aku orang buyutan. Katanya kalau laki-laki itu buyutannya nggak gini, saudara. Buyutannya buyutannya itu ini. Naik wedok ini. Katanya gitu ya. Yang cewek buyutannya maaf.
Ya tadi, ayo, belum. Wah, saya nggak terima. Tapi sementara saya mempersiapkan berdoa terus sepanjang mulai tahun pelayanan ini untuk komunitas, saya dikuatkan bahwa pemahaman itu ternyata ada dalam kondisi tubuh kita. Berarti kita semua harus sadar, kita komunitas yang baik, tetapi bisa saja suatu saat ada yang itu menjadi seperti Allah, lebih dari yang lain, lalu roh persaingan tidak bisa bekerja sama. Yang satu ingin nyetak, yang satu ingin ulon. Nah, itu sudah Parkinson. Ya, pokoknya menolak. Yang satu mau ke kiri, yang satu mau ke kanan. Nah, ini luar benar. Itu berarti sudah Parkinson dalam tanda petik. Nah, mari kita semua renungkan gereja di mana kita ada sebagai komunitas hidup di dalamnya. Apakah di hati kita ada senanti, sepikir, dan seterusnya itu ya. Kalau ada yang mau jalan sendiri, saudara, berarti perlu pengobatan. Ya, karena itu sudah dalam tanda petik Parkinson rohani. Komunitas yang tidak sejati. Nah, kok Tuhan kasih contoh lah yang digocoh kok awakmu dhewe, saudara. Ya kan? Tapi tidak apa-apa. Gambar Allah tidak hilang ketika rusak ya. Tapi rusak. Adam meneruskan gambar yang rusak pada anaknya, Seth. Kemarin sudah saya jelaskan, itulah sebabnya di kekristenan ada doktrin dosa turunan. Di agama-agama lain nggak ada dosa turunan, tapi di kekristenan dosa turunan. Karena ini dasarnya. Ada yang sudah jatuh, lalu istrinya melahirkan anak, maka anaknya itu adalah anak laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Seth kepada. Rupa dan gambar siapa? Tuhan. Rupa dan gambar Adam yang sudah rusak dalam tanda petik, belum hilang. Itu yang harus kita pahami. Kapan komunitas terpecah? Yang ketiga, komunitas bubar. Tidak. Tuhan sudah siap dengan rencana penebusan. Tuhan itu kan maha tahu, saudara. Berarti dia sudah tahu yang akan datang terjadinya kayak apa. Bukan hanya 1-2 hari, bukan hanya 1-2 bulan, bukan hanya 1-2 tahun, bisa 1-2 abad, bisa sampai selesai. Tuhan sudah tahu. Saya bersyukur kita tidak maha tahu, tetapi mungkin sok tahu ada. Tapi yang maha tahu tidak ada. Kalau kita maha tahu, saudara, itu berat untuk kita. Coba kalau saudara tahu 2 jam lagi jalan ke situ bakalnya diseruduk sepeda motor, saudara berangkat nggak? Nggak berangkat. Terus ketika kita maha tahu nanti gini, saudara akan berkata terima kasih Tuhan tak lakonane gitu. Saya yakin enggak, pasti saudara berkata, ya aja Tuhan, mosok ditendang, diseruduk motor. Aku kan anak raja, dilindungi malaikat. Nah, kita biasanya lalu terus berbantah-bantah. Ya atau ya. Nah, Tuhan itu sudah siapkan rencana penebusan. Jadi ketika dia tahu bahwa Adam dan Hawa akan jatuh dalam dosa, dia sudah siapkan benih ular dikalahkan oleh turunan perempuan.
Siapa turunan perempuan? Biasanya anak dilahirkan lalu diberi sebutan itu anak dari bapaknya. Lalu namanya kalau pakai nama marga, yang dipakai adalah marga bapak, bukan marga ibu. Jadi selalu dikenal Set anak Adam, bukan anak Hawa. Tetapi Yesus Kristus itu lahir dari benih perempuan, bukan dari laki-laki. Jadi Tuhan sudah tahu, lalu siapkan penebusan Yesus Kristus, dan itu sudah dilakukan. Empat, Tuhan masih mencari manusia untuk membangun, memulihkan komunitas yang Dia inginkan. Kalimat di bawah itu dari Maleakhi 4 ayat 5. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Bumi ini akan dipukul sampai musnah, saudara-saudara, kalau keluarga pecah berantakan. Dikembalikannya hati bapak-bapak kepada anak dan anak kepada bapak. Itu hubungan kebapaan dan keanakan. Itu di dalam keluarga. Kalau keluarga pecah, maka itu sudah menjadi neraka dunia. Ya atau ya? Kalau suami tidak percaya kepada istri, istri tidak percaya kepada suami, bapak tidak percaya kepada anak-anak, anak-anak tidak percaya kepada bapak, apakah itu keluarga yang nyaman? Lalu kita dengan sukacita berkata, keluargaku adalah surgaku. Bisa? Ya. Saudara akan berkata, wah kawin pisan ae kok koyo ngene ya. Neraka dunia. Dan seterusnya. Jadi ini akan dipulihkan, saudara. Keluarga itu pusat perhatian Allah. Dan iblis selalu berusaha merusak keluarga, komunitas yang paling kecil di dunia. Ada banyak komunitas yang besar, saudara, marga dengan ratusan ribu anggota. Suku Batak itu sudah menguasai gereja-gereja di Indonesia. Kalau saya dulu aktif di PGI dari wakil gereja Islamasi, maka saya melihat PGI itu hampir didominasi oleh gereja-gereja Batak. Dan menurut statistik gereja Batak itu yang terbesar di Indonesia. Saya dulu berpikir gereja terbesar itu GBDI. Ternyata HKBP tidak. Marganya sudah begitu luar biasa. Coba kalau keluarga itu dirusak, maka tidak akan jadi berkat, akan jadi neraka. Dan inilah yang dikembalikan oleh Tuhan. Dia akan mengirim Nabi Elia kepada kita menjelang datangnya hari Tuhan. Dia akan mengirim hamba-hambanya dengan pewahyuan-pewahyuan yang khusus untuk memulihkan komunitas. Dimulai dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Saudara, di Amerika, negara-negara maju, pernikahan itu sudah begitu luar biasa persentasinya. Dulu sekian abad yang lalu dari 4 pernikahan 1 rusak cerai. Tetapi sekarang sudah terus meningkat yang cerai-cerai itu, saudara. Karena apa? Itulah kerjaan iblis, merusak komunitas. Kita sebagai gereja merupakan komunitas Tuhan, lebih besar dari keluarga. Keluarga inti itu bapak, ibu, anak,
Itu keluarga inti. Nah, kalau keluarga inti saja yang cuma dari ibu, bapak, anak rusak, saudara bisa bayangkan betapa rusaknya. Karena berarti sel-sel terkecil sudah rusak. Penyakit kita itu bisa merusak sel, organ sel tubuh kita. Tetapi kalau yang rusak cuma sebagian kecil, maka bisa diatasi, saudara. Ya, bisa diatasi. Tetapi kalau semua sel di dalam tubuh kita sudah rusak, istri saya tersayang yang pertama, Ibu Ruth Anna Eswanti, itu mulai dengan kena diabetes, lalu sudah menaun. Penyakit gula itu merupakan ibu dari segala penyakit, mother of disease. Karena dia ibu segala penyakit, dia bisa memperanakkan penyakit-penyakit yang lain. Tapi ibunya diabetes. Makanya hati-hati kalau ada kadar gula yang tinggi, harus cepat diatasi. Jangan sampai telat. Istri saya pertama dulu seperti itu, saudara. Dari sel yang rusak oleh karena penyakit gula, maka merambat merusak jantungnya, merusak hati. Saudara, saya tidak dikasih tahu sama Ibu Ruth yang satu ini. Dia sudah dikasih tahu sama Dr. Harjanto ketika membaca diagnos dan rekam medisnya istri saya, Ibu Ruth Anna Eswanti. Dr. Harjanto sudah berkata, puji Tuhan ya, kalau Ibu Ruth Anna itu kuat. Harusnya orang-orang sudah harus dicuci darah, saudara. Tetapi istri saya tidak dicuci darah sampai hari terakhir. Harus cuci darah, sudah di lubang di sini. Terus sudah antri, tetapi belum sampai cuci darah. Tuhan ambil lebih dulu. Jadi merambat ke lain-lain. Kalau perusahaan roh bapak-bapak tidak bisa menyatu dengan anak, anak tidak bisa menyatu dengan bapak, itu pecahnya keluarga. Maka ini akan mempengaruhi keluarga-keluarga yang lain. Kalau ini tidak sembuh, itu beratnya. Dan bayangkan, saudara, kalau semua hubungan bapak dan anak, kalau semua hubungan dalam keluarga yang sebagai komunitas inti, kalau keluarga itu sudah Kristen, sudah jadi anak Tuhan, maka dia menjadi keluarga inti dalam gereja. Kalau semua keluarga inti ini kuat, saudara, bapak dan anak tetap baik, hubungan suami istri tetap baik, semua masih sempurna, maka gereja ini akan menjadi gereja komunitas yang kuat. Amen. Tetapi kalau keluarga mulai rusak, mulai ada organ tubuh yang rusak, terus berkembang terus. Dulu rusaknya cuma kaki dok, apa? Lalu satu kaki, lalu rusaknya kaki yang kedua sudah mulai tidak bisa jalan. Terus mempengaruhi lagi rusak mana? Matanya rusak. Glaukom itu bisa tidak sembuh sampai kematian dan bisa buta. Kalau kakinya sudah rusak, nggak bisa jalan, matanya sudah rusak, buta. Ya, kalau nggak bisa jalan, mungkin masih bisa pakai apa ya, kursi roda atau apa, masih bisa yang lain jalan kan. Tapi kalau kakinya sudah rusak, harus pakai kursi roda, matanya buta. Terus mau apa, saudara? Pupuk. Mau apa? Pupuk. Oleh karena itu saya terus berdoa untuk keluarga-keluarga di sini sebagai inti gereja, supaya tidak ada kerusakan hubungan rumah tangga. Semua tetap, karena Tuhan mengirim Nabi Elia, dalam tanda petik bukan Elia tenang yang dulu, tetapi roh Elia.
pelayanannya seperti pelayanan Elia, memulihkan keluarga, maka Tuhan tidak akan memukul bumi sehingga musnah. Jaga keluarga saudara, supaya Tuhan tidak datang dan memukul keluarga kita. Karena ini firman Tuhan. Tapi firman Tuhan ini berkata akan dijaga oleh Tuhan, sehingga tidak ada bapak musuhan dengan anak, anak musuhan dengan bapak, orang tua musuhan dengan anak, anak musuhan dengan orang tua, istri musuhan dengan suaminya, dan seterusnya. Karena kalau itu tidak bisa diperbaiki, Tuhan akan memukul keluarga. Oleh karena itu ada keputusan-keputusan yang sebetulnya tidak Kristiani. Kalau sudah rusak hubungan suami istri, tidak bisa diperbaiki, tiap hari selalu itu saja, maka keputusannya ujung-ujungnya adalah cerai. Namun apakah itu menyelesaikan masalah? Hati anak-anak akan sakit ketika melihat ayah ibunya pisah. Itu akan menghasilkan trauma ketika mereka nanti menentukan mau pilih pasangan, mau menikah. Akan keluar perkataan seperti itu. Aku wedi kawin, kok ngalami kaya bapakku atau ibuku. Orang kawin, saudara. Itu trauma yang berat. Karena itu jaga keluarga. Ya, dan Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan memulihkan. Tetapi harus ada kerjasama dari kita. Kalau Tuhan mau menolong dan saudara berkata mau, ya Tuhan tidak akan paksa. Jelas ya? Mari kita jaga komunitas inti keluarga kita masing-masing. Lalu yang kedua, mari kita jaga komunitas gereja yang terdiri dari beberapa keluarga. Dan saya yakin tidak sulit, saudara. Kemarin kan sudah saya kasih ilustrasi gereja di desa itu umumnya gereja keluarga. Dan di sini kita sudah buktikan. Ya dong. Kemarin sudah saya kasih penjelasan bahwa Dedengot bukan Dedengot ya, kepala suku. Oh aku diamuk. Danyang. Diamuk nih sama yang tak sebut namanya nanti. Wah, tak ralat ya, anggap gak ada gitu. Tetapi kepala sukunya satu saudara di sini. Hampir dikatakan satu. Kalau kita lihat gandeng-deretnya ya. Siapa? Pak Parno. Gandeng-deret kalau kita periksakan semua lebih banyak dari kepala suku kita. Mari kita jaga. Amen. Gereja di desa keuntungannya seperti itu, saudara, karena hubungan keluarga itu mengakar dan silang begitu ya, mudah menyelesaikannya. Mari kita kumpul reuni keluarga, kumpul sudah, lalu diselesaikan. Jadi ini terus dalam hukum kasih dipulihkan. Yesus memulihkan komunitas dengan kenosis, mengosongkan diri yang mempengaruhi hubungan manusia dengan Allah. Yang pertama, apa alatnya? Hukum kasih. Hukum kasih itu adalah kasih Allahmu dengan segenap hati dan sebagainya. Lalu hukum yang kedua, kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi komunitas yang baik adalah komunitas yang bersumber kepada kasih kepada Tuhan.
Kalau kita semua kasihlah Allahmu dengan segenap hati, lalu kita semua melakukan itu, kita punya persamaan. Saudara, kita lahir dari satu Bapak kita yang di surga. Mengasihi Bapak kita sekaligus mengasihi keluarga kita. Berarti kasih di antara sesama itu dipengaruhi kuat yang bersumber dari kasih kita kepada Allah. Jadi cara Tuhan memperbaiki komunitas keluarga, komunitas gereja adalah sumbernya kasihlah Allah dengan segenap hati. Lalu dari situ kita bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mengasihi kita. Kita bisa mengampuni orang lain sama seperti Tuhan sudah bisa mengampuni kita. Jadi sumbernya itu. Untuk mengembalikan komunitas gereja, komunitas keluarga, Tuhan menurunkan hukum kasih. Yang kedua, hubungannya sebagai keluarga bagi yang melakukan kehendak Allah. Ketika Tuhan Yesus lagi asik mengajar, orang-orang banyak, keluarganya datang ingin ketemu kepada Yesus. Lalu Yesus berkata, siapakah keluargaku? Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudaraku? Mereka adalah yang melakukan hukum Allah. Jadi hubungannya sebagai keluarga bagi melakukan kehendak Allah. Jadi Tuhan ngakoni saudara adalah keluarga. Siapakah anak-anakku? Mungkin begitu ya. Adalah anak-anak yang melakukan kehendak Allah. Jadi kita semua dari keluarga yang satu, saudara, keluarga inti. Faknya semua sama, nama keluarganya sama. Dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama. Berarti kita satu keluarga inti, bukan keluarga lain. Dan Tuhan mengakui kita sebagai keluarga. Amin. Dulu satu kali saya pernah menyampaikan, pernah nggak kita memanggil Tuhan Yesus Kokoku, Masku, Abangku? Jarang ya. Setelah saya khotbah itu, berapa banyak di antara saudara yang mulai coba, dalam tanda petik coba gitu ya. Mungkin ketika saudara mulai rasa rikuh gitu ya, Tuhan Maha Besar, Tuhan Yesus, Tuhan yang duduk di sebelah kanan Bapak, kok tak suruh Mas Yesus, kok tak terus Abang. Tapi itu Tuhan Yesus aku, kita adalah saudara-saudara. Nah dari situ kita melihat serius banget itu Tuhan menjaga komunitas keluarga. Sehingga dia tidak merasa gengsi mengaku sebagai kakak kita. Amen. Kita biasanya kan sok gengsi ya sudah. Paling undang itu kan sok gengsi juga kan. Dan mau mengakui ibunya sebagai ibu kandungnya. Kurang ajar. Dikutuk jadi batu ya. Anak buruk. Itu luar biasanya kita. Hubungan otoritas dalam keluarga. Ketika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka Tuhan berkata dengan jelas bahwa itu merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Lalu mulai mengatakan bahwa perkawinan itu sama seperti hubungan kita dengan Allah kita. Ya, dalam perjanjian lama Israel dikatakan sebagai istri.
Jadi itu hubungan keluarga yang sangat kuat. Lalu ada otoritasnya, saudara. Anak yang menghormati orang tuanya akan diberkati dengan umur panjang dan sebagainya. Hari ini umur saya kalau mau lihat detail itu, lihat surat keterangan dari rumah sakit juga. Di rumah sakit jelas 75 tahun, berapa bulan, berapa hari. Saya aja nggak hafal. Aku 75, berapa bulan, berapa hari. Aku tahunnya nanti Agustus 22, saya genap 76 tahun. 75. Ya. Nah, otoritasnya ada, saudara. Kalau menghormati orang tua diberi umur panjang. Anak-anak kalian mau umur panjang, hormati orang tua. Saya bisa mencapai umur segini, saudara. Kalau saya sadar dan saya nikmati itu sebagai kenikmatan iman. Karena saya sangat mengasihi ayah dan ibu saya. Bahkan dalam keluarga saya anak yang paling kecil, nomor 4, saudara. Tapi mama saya itu nurutnya sama anak ruju. Mentak peti mati juga mentaknya kepada anak ruju. Padahal kakak pertama saya ngasih hidup. Tapi dilewati oleh mama. Dan ketika saya bisa mencapai umur segini, saya sadar bukan bersombong ria, saudara. Tetapi saya tahu ini karena dapat saya mengikuti firman Tuhan. Saya melakukan firman Tuhan. Menghormati orang tua. Dalam keluarga ada otoritas, saudara. Istri menghormati suami. Suami mengasihi istri. Jadi diatur semua. Sehingga komunitas ini akan hidup di hadapan Tuhan semakin kokoh, semakin memberkati. Amin. Hubungan tuan dan hamba. Di Alkitab diatur, hamba tunduklah kepada tuanmu seperti kepada Tuhan. Istri juga begitu dan seterusnya. Kadang-kadang hubungan kerja antara bos Kristen dengan karyawan Kristen itu malah ngaco. Saya sedih kalau mendengar itu. Gereja ada majelis jemaat yang lebih senang punya pegawai yang non Kristen. Aneh kan? Karena apa? Karena banyak karyawan sesama Kristen dengan bosnya mulai seenaknya dengan bosnya. Karena berpikir kita kan sama-sama anak Tuhan, dikasihi, ya terus seenaknya. Enggak, ada otoritas. Kalau hubungan hamba dengan Tuhan, hamba seenaknya, maka saudara juga jangan berharap bisa mendapat posisi yang baik sebagai berkat. Bahkan mungkin diturunkan pangkat. Tetapi kalau engkau betul-betul menerapkan firman Tuhan sebagai pegawai, sebagai karyawan, sebagai bawahan kepada atasan kita, maka Tuhan yang akan memberkati kita. Komunitas dinyatakan. Kita ini komunitas. Hubungan mendatar horizontal untuk saling. Jadi tadi kan saya sudah sebutkan hubungan dengan Allah itu vertikal ke atas. Yang ke atas ini akan mempengaruhi yang ke samping. Semakin kita mengasihi Tuhan, komunitas kita dengan Tuhan betul-betul terjaga dengan baik. Bapak, anak menghormati bapak, bapak mengasihi anak. Maka ini akan berpengaruh kepada hubungan nanti. Kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Dan hubungan ke atas ke bawah seimbang.
membangun komunitas pemuridan. Yesus hidup bersama murid-murid kurang lebih 3,5 tahun. Jadi itu komunitas. Murid-murid terus mengikuti Tuhan. Kemana Tuhan pergi, bermalam di tempat tertentu sama-sama. Selalu. Jadi 3,5 tahun. Waktu pelayanan Yesus sepenuhnya itu, dia mempunyai komunitas murid-murid. Saudara murid Kristus, maka kita jadi komunitas dengan guru kita. Jemaat didirikan pada hari Pentakosta, itu komunitas tubuh Kristus. Jemaat dipercaya sebagai komunitasnya, tubuhnya yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya terima ya. Saya. Coba sama opanya. Jadi kita dipercaya luar biasa, saudara. Sebetulnya Tuhan saja kan sudah bisa memenuhi seluruh bumi. Tapi dia tidak lakukan. Yang dilakukan apa? Gereja, saudara dan saya yang dipercaya untuk memenuhi semua dan segala sesuatu. Oleh karena itu jangan permalukan nama Tuhan. Saudara adalah perwakilan Tuhan Yesus untuk mengekspresikan karakternya. Saudara, mereka akan melihat saudara ketika saudara mengampuni seseorang, lalu mereka lihat, oh iso ya, oh dia muridnya Tuhan Yesus, dia orang Kristen, berarti dia menunjukkan kayak begini loh Bapakku, kayak begini loh Tuhan Yesusku, kayak begini loh Roh Kudus. Jadi itu memenuhi. Orang melihat apa yang saudara lakukan itu sebagai tindakan Tuhan melalui saudara. Yakin saudara? Pegang teguh. Komunitas sebagai masa depan kita, yaitu pada eskatologi akhir zaman, hidup bersama Allah kekal selama-lamanya. Bu Rabion sudah menjadi anggota jemaat Kristus yang di Solo. Berarti kita sudah membuat atestasi surat pindah. Namanya Bu Rabion kepada Bapak, ini jemaat sudah selesai bergabung dengan kami di Duet. Sekarang saya kirim dia ke Firdaus menjadi anggota jemaat yang ada di Firdaus. Jadi kita tetap satu, saudara. Amin. Komunitas sebagai daya hidup Allah, kerajaan Allah. Itu tentang komunitas. Karena bersambung saudara, dan ini sudah kurang 10 menit, saya tutup dengan ini secara garis besar sebagai kesimpulan. Kata komunitas atau persekutuan, koinonia, itu arti sederhananya adalah berbagi, berpegang pada hal yang sama. Berbagi itu artinya hidup kita itu menjadi saluran. Saudara, di Kisah Rasul pasal 2 dikatakan, atau tadi kita sudah baca, tidak ada satupun yang dianggap kepunyaannya sendiri, tetapi itu kepunyaan bersama. Itu bukan hanya secara materi. Secara materi bisa, saudara. Teman-teman kita dari agama Islam aja sering, dan mereka sangat sukacita kalau bisa mewakafkan tanahnya, mewakafkan apa yang dia miliki untuk sesama umat, sesama teman muslim. Tidak sedikit masjid, musola yang hasil dari bukan dakwah, apa itu wakaf. Ya, jadi dipersembahkan kepada perkumpulan muslim di situ untuk membangun masjid,
untuk membangun musola. Di Kristen seperti itu, memiliki bersama itu bukan hanya benda, tetapi hal-hal yang kita alami dari Tuhan itu kita bagikan. Tuhan kasih kita kasih yang bisa mengampuni, kita bagi. Ketika ada orang bersalah kepada kita, kita ampuni. Itu membagi milik bersama kasih Tuhan kepada sesama. Lalu mereka bisa menikmati, oh begini ya rasanya dikasihi sebagai sesama anggota gereja dan seterusnya. Berpegang pada hal yang sama. Yang sama apa? Kita anak Tuhan. Yang sama apa? Kita diberi kasih karunia. Semua yang dari Tuhan itu kita diberi milik kita bersama. Karunia mengajar Tuhan beri kepada saya. Tak pakai sendiri. Saya kan jaga waktu diri terus, belajar sendiri terus. Ya, begitu saya dapat, saya begitu saya dapat, saya bagi. Saudara, jadi itu milik kita bersama. Saudara juga mempunyai kasih atau karunia diberi, dibagi kepada semua kita. Hal yang sama yang dimiliki milik bersama adalah hubungan pribadi yang mulia dan luar biasa dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kita semua punya hubungan yang luar biasa dengan Yesus. Kita semua punya, berarti hubungan pribadi yang mulia dan luar biasa dengan Allah melalui Yesus Kristus itu adalah milik kita bersama. Semua punya. Lalu kita berbagi. Saya diberi bagian mengajar, tak bagi. Saudara diberi bagian kemurahan, dilakukan bersama. Jadi yang kita terima bersama itu kita bagikan untuk bersama. Di dalam Yesus sajalah kita mendapat kekuatan dalam ikatan roh. Hanya di dalam Yesus ikatan ini. Oleh karena itu mari saudara kita semakin dibuka penerangan di hati kita apa itu komunitas. Dan mari kita menjadi komunitas Allah dalam keluarga, dalam gereja, dalam masyarakat. Kita memenuhi segala sesuatu dan semuanya melalui komunitas ini. Amin. Yuk kita masuk perjamuan. Hari ini roti dan anggur yang saudara terima berbeda dengan beberapa bulan yang sudah kita lewati bersama. Karena sudah habis tinggal 10 dan mungkin 10 dibagi kepada semua. Jadi yang 10 saya simpan dulu. Karena kemarin waktu mau beli yang itu kosong, saudara. Jadi kembali kepada yang lama untuk hari ini, yaitu anggur sendiri, roti sendiri. Yang dulu kan dari satu ini kan, ya. Yuk kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih karunia. Engkau membangun kami menjadi keluarga, menjadi komunitas yang kokoh. Dan hari ini kami makan dan minum tubuh dan darah-Mu sebagai tanda bahwa kami satu dan disatukan dalam komunitas tubuh Kristus. Berkati perjamuan ini sehingga kami makin memproklamasikan bahwa hidup kami adalah hidup oleh karena Mesias, anak Allah yang hidup. Menjadi komunitas-Mu yang siap untuk berbagi dan menyatakan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-murid dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap saat menjadi peringatan akan aku.